Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilia Akmalia Abadi dari kelas IPS 1 NIM 2211010900002. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Untuk memenuhi tugas UTS, mata kuliah tafsir studi Quran dan tafsir Tarbawi, dengan dosen pengampu Ibu Fahriyatus Sofa Alawiyah, SPDI MPD. Pengertian hari kiamat. Allah sengaja merahasiakan terjadinya hari kiamat. Hanya Dialah yang tahu. Itu dilakukan agar manusia senantiasa waspada terhadap segala kemungkinan yang bakal terjadi, seperti kematian. Kematian sendiri adalah sebuah kiamat kecil. Manusia tidak akan bisa kembali ke dunia begitu ajal tiba. Bila ajal yang telah ditentukan tiba, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menahan kematian. Begitu juga dengan kiamat. Dengan dirahasiakannya ajal dari hari kiamat, diharapkan manusia selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah. Kiamat adalah rahasia Allah yang Maha Kuasa, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Al-Quran dan Sunnah pun hanya menginformasikan tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat yaitu ada dua, yaitu yang pertama tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama, terbelahnya bulan. Peristiwa ini, terbelahnya bulan, sudah terjadi pada saat Nabi Muhammad masih berada di Mekah. Yang kedua, munculnya api dari Madinah yang cahayanya bisa terlihat di kota Busra, Syam, atau Suriah. Yang ketiga, munculnya banyak dajjal yang mengaku nabi, baik pada saat Rasul masih hidup maupun setelah wafat. Yang keempat, banyaknya budak perempuan yang melahirkan tuannya, dan banyaknya bangunan yang tinggi. Tanda ini telah dijelaskan sendiri oleh Nabi ketika ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Selanjutnya yaitu tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Yang kedua, Dajjal. Makhluk penyebar fitnah di bumi bernama Dajjal akan muncul sebagai tanda hari kiamat. Yang ketiga, Nabi Isa, pemimpin dunia. Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. Yang keempat, hadirnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi. Yang kelima, matahari. Matahari terbit dari arah barat. Fenomena matahari terbit dari arah barat jadi fenomena tak biasa muncul sebagai tanda hari kiamat. Yang keenam yaitu dabbah atau binatang melata. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketujuh, adanya kabut dan angin yang berhembus disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Dukhan ayat 10-11. Allah SWT bersabda mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat. Yang kedelapan, munculnya api. Sebuah hadis riwayat Muslim menjelaskan mengenai kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Yang kesembilan, terjadinya gempa bumi sebagai tanda hari kiamat. Yang kesepuluh, kehancuran Ka'bah. Kehancuran Ka'bah menjadi tanda terakhir mengenai terjadinya hari kiamat. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Hakim Abu Ya'la oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Selanjutnya, tanda fisik kiamat bumi. Yang pertama yaitu kerusakan di darat dan di laut. Yang kedua, kerusakan di udara. Yang ketiga, perubahan sistem sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.